passing chord. Passing chord dipahami sebagai akord yang lewat di antara dua akord yang sama. Misal, akord dominan pembalikan kedua lewat di antara akord tonika posisi dasar dan tonika balikan pertama. Nah, ini bisa dipahami akord yang lewat di antara dua akord yang sama. Maksudnya itu C, G, C. Dari C ke G, dari G ke C lagi. Nah, misal akord dominan pembalikan kedua lewat di antara tonika posisi dasar dan tonika pembalikan pertama. Di sini misalnya dominan pembalikan kedua itu DBG lewat di antara akord posisi dasar, akord tonika posisi dasar CG dan tonika posisi balikan pertama EGC. Ya kira-kira seperti itu contohnya. Dan untuk lebih jelasnya bagaimana penyusunannya itu bisa ditulis pada buku garis atau pada aplikasi musik atau garis buku paranada atau terserah, atau ditulis dengan buku. Oleh sebab itu, pengertian passing chord itu juga dapat dipahami sebagai fungsi perantara untuk akord-akord yang mendapat bantuan. Di pengertian passing chord itu juga dapat dipahami sebagai fungsi perantara untuk akord-akord yang mendapat bantuan. Jadi supaya misalnya untuk kesannya itu jangan menahan atau terlalu suspensi terlalu lama, bisa kita hias atau kita akali kalau dalam komposisi musik itu dengan passing chord. Preparation atau persiapan. Prepared sebagai kata sifat berarti siap menghadapi sesuatu yang datang atau dipersiapkan. Dalam pengertian ini, maka sebuah akord dalam pembalikan kedua berada dalam keadaan yang siap untuk menghadapi akord yang datang dan tepat berada di depan atau yang muncul atau yang hadir kemudian. Jadi ketika kita melakukan pembalikan kedua, kita sudah memperhitungkan untuk selanjutnya itu akord apa yang akan datang. Misalnya kita menulis subdominan balikan kedua, jadi kita sudah siap mungkin menghadapi akord tonika atau tonika balikan pertama atau tonika balikan kedua atau akord 6 balikan pertama atau balikan kedua, misal seperti itu. Sebagai misal, akord subdominan pembalikan kedua berada di tengah dua akord yang berbeda, yaitu akord tonika dan dominan pembalikan pertama. Oleh karena itu, hadirnya akord subdominan pembalikan kedua setelah akord tonika merupakan akord bersifat mengantisipasi akord dominan balikan pertama. Jadi dicontohkan di sini semisal akord subdominan ini akord F. Kalau kita mulai dari C mayor, akord subdominan pembalikan kedua berada di tengah dua akord yang berbeda, yaitu akord tonika dan akord dominan pembalikan pertama. Nah, jadi dia yang dimaksud di sini secara sederhananya yaitu dia C, F, G, tapi G-nya itu berada pada pembalikan pertama. Nah, oleh karena itu hadirnya akord subdominan pembalikan kedua setelah akord tonika merupakan akord bersifat mengantisipasi akord dominan pembalikan pertama. Jadi di sana akord F itu sudah mengantisipasi kemungkinan akord G, akord dominan. Stationary artinya tidak bergerak, tetap di tempat dalam keadaan seimbang. Apa yang dimaksudkan dengan tidak bergerak di sini? Yaitu nada bass yang tidak bergerak ke nada lain walaupun akord yang telah berubah.
Fungsi apa yang diperankan oleh progresi akord nada bassnya yang tidak bergerak dan tetap di tempat walau akord telah berubah? Ya seperti yang tadi contohnya, misalnya itu kalau misalnya dimulai dari akord C, E, G, kita ingin pindah ke akord dominan ke G 5. Ya, jadi G-nya di sana C, E, G, G, B, D. Jadi sana sama-sama ada G. Di kemungkinan besar G-nya itu kita lakukan stationary, kita menahan. Pertama, nada bass tidak bergerak walau akord telah berganti. Hal ini terjadi di saat sebuah akord tonika posisi dasar bergerak ke akord subdominan, pembalikan yang kedua, dan dilanjutkan ke akord tonika posisi dasar. Nah, jadi fungsinya pertama itu nada bass tidak bergerak walau akord telah berganti. Hal ini terjadi di saat sebuah akord tonika posisi dasar bergerak ke akord subdominan, pembalikan kedua, dan dilanjutkan ke akord tonika posisi dasar. Ada dua fungsi utama yang dilaksanakan jika menggunakan stationary, yaitu antisipasi dan hiasan. Antisipasi diartikan sebagai mengharapkan karena telah lebih dahulu tahu. Nah, ini antisipasi ini agak sedikit filosofis. Antisipasi diartikan sebagai mengharapkan karena telah lebih dahulu tahu. Apa yang diharapkan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki? Pertama, sebuah melodi ternyata diketahui berada pada perjalanan dari suatu akord menuju suatu akord. Siapa yang mengetahui? Tentu saja manusia yang sedang berkarya. Tentu saja yang progresi akordnya itu kita yang akan tahu. Jika kita yang menulis komposisi musiknya atau aransemen musiknya. Apakah tidak ada kemungkinan progresi lain? Mungkin ada, akan tetapi manusia yang berkarya memutuskan satu yang diyakininya sebagai progresi yang hidup, yaitu progresi yang menggunakan stationary dalam arti situasi atau keadaan yang mengharapkan. Perhatikanlah progresi akord di bawah ini. Nah, kebetulan saya tidak memberikan contoh akordnya, sengaja itu untuk yang bagi yang memerlukan itu bisa menulis sendiri. Kemudian hiasan kadens. Banyak akhir kadens dari karya musik yang dihias sedemikian rupa agar karya musik itu memiliki atau memperoleh bobot atau kualitas yang baik. Dengan bobot yang diharapkan baik itu, maka fungsi musik itu memperoleh atau menjadi baik adanya. Banyak kemungkinan cara menghias akhir dari sebuah kadens. Di antara sekian banyak itu antara lain digunakan stationary. Bagaimana cara menggunakan stationary dalam menghias akhir sebuah kadens? Di sebuah kadens murni sempurna misalnya dapat dihias dengan menggunakan stationary. Pada saat kadens murni sempurna mencapai akord tonika, segera disusul dengan akord subdominan, pembalikan kedua, kemudian diselesaikan ke tonika kembali. Nah, jadi dalam video ini itu kira-kira pembahasan. Jika ada yang kurang dipahami atau yang tidak mengerti, bisa meninggalkan pesan pada kolom komentar untuk nanti dibahas lebih lanjut.